Terima kasih Anda masih di Economic Challenges. Kami sedang membahas soal reformasi BUMN bersama Menteri Negara BUMN Pak Dahlan Iskan. Dan malam hari ini juga di Grand Studio telah hadir selain ada Pak Ketut Marjana dari PT Pos Indonesia, ada teman-teman dari HIPMI, ada teman-teman dari Lembaga Pengusaha Pemuda Pancasila, dan juga dari Junior Chambers Indonesia. Ini yang membuat luar biasa. Pak Dahlan, ternyata anak-anak muda Indonesia yang ingin jadi entrepreneur begitu banyak juga. Apakah itu juga merupakan hal yang dilihat sebagai tanda yang positif bagi kita mendorong tumbuhnya? Sangat. Karena negara itu bisa maju kalau jumlah pengusahanya itu paling tidak kalau bisa 2% dari jumlah penduduknya. Dan sekarang ini kan kira-kira baru 1,5%, sehingga memang harus semakin banyak pengusaha untuk bisa membuat negara itu maju. Kedua, memang sebaiknya jadi pengusaha itu harus dimulai sejak dari sangat muda. Karena kalau sudah terlalu tua, sudah terlambat untuk jadi pengusaha. Maksudnya apa? Karena jadi pengusaha itu harus pernah bangkrut. Yeah. Maksudnya kalau mulainya itu sangat muda, dan saya doakan mereka cepat bangkrut. Yeah. Supaya tahu rasanya ya Pak. Supaya tahu rasanya bangkrut dan habis itu bangkit lagi. Kalau dia sudah pernah bangkrut kemudian bangkit lagi, dia akan menjadi kuat sekali. Itulah the real pengusaha. Itu real ya pengusaha. Pak, ya? Karena itu memang sebaiknya mulailah jadi pengusaha ketika umur masih 23, 24, 25, paling lambat kalau bisa 28 lah begitu. Atau lambat lagi itu 30. Dan ini kan teman-teman masih muda semua. Jadi ini hebat-hebat semua. Ya. Pak Dahlan, kalau kita kembali ke BUMN dan Pak Dahlan punya tugas untuk melakukan reformasi di BUMN. Kira-kira ke depan itu bagaimana menentukan perusahaan-perusahaan akan menjadi leading atau menjadi leader di kelompoknya, Pak? Saya kira nanti seperti di perkebunan ya, kalau 1-2 bulan ini holdingnya sudah jadi, berarti jumlah BUMN yang tadi disampaikan itu, nanti kan itu 15 perusahaan menjadi 1, jadi berarti berkurang 14, kira-kira tinggal 136. Kemudian nanti ada beberapa lagi yang diakuisisi oleh BUMN yang lain, kira-kira jumlahnya 10, tinggal 126. Kemudian beberapa lagi membentuk holding, ya kira-kira akhir tahun ini yang 140 tadi bisa menjadi kira-kira 115 lah. Dalam bayangan akan berapa kelompok Pak, jenis usahanya Pak? Itu tahun ini akan kita dalami dulu, karena kalau bisa seluruh perusahaan itu bergerak dulu. Semua bergerak, manajemennya bergairah begitu untuk melihat champion yang sebenarnya. Karena jangan sampai kita salah pilih, misalnya kelompok perkebunan, itu siapa championnya. Nah, tapi kan kalau perkebunan kita lebih gampang melihatnya, kita sudah pilih PTPN 3, itu akan jadi championnya. Tapi untuk bidang-bidang yang lain, kalau kehutanan itu lebih jelas lah. Itu kan ada perhutani, kemudian ada inhutani 1, 2, 3, 4, 5. Pasti championnya adalah perhutani, karena perhutani sekarang skalanya sudah sangat besar, termasuk kenapa saya minta perhutani juga membuat pabrik sagu yang sangat besar di Papua. Karena kita punya lebih dari 1 juta hutan sagu yang itu belum pernah dimanfaatkan sama sekali. Sekaligus untuk memperbaiki logistik kita. Kapal-kapal kita ini kalau ke Indonesia Timur pulangnya itu kosong. Akibatnya ongkos angkut ini mahal sekali. Nah nanti kalau ada pabrik sagu di sana, kemudian ada apa lagi di sana, itu baliknya bisa angkut barang. Dengan demikian nanti ongkos itu bisa lebih murah. Nah perhutani saya kira akan menjadi champions di perusahaan-perusahaan kehutanan. Berarti nanti dari 6 menjadi 1, itu udah berkurang lagi. Perbankan mungkin sebaiknya tetap ada beberapa bank, ya, karena itu penting sekali sebagai instrumen. Dan kita sangat bersyukur bahwa bank-bank besar kita belum dijual waktu itu, sehingga kita masih sepenuhnya milik negara. Ya. Dan itu penting sekali ketika terjadi krisis di Eropa atau di Amerika, maka rupiah kita relatif bisa stabil karena pemerintah bisa memanfaatkan bank-bank milik pemerintah ini untuk menstabilkan rupiah. Seandainya waktu itu bank-bank besar kita sudah dijual semua, mungkin tahun lalu rupiah kita berat, bergejolak, dan itu sangat menyiksa para pengusaha. Karena kalau rupiah itu tidak stabil, itu pengusaha nggak bisa berbisnis. Nah, tapi karena bank-bank besar kita masih sepenuhnya milik negara, mayoritasnya, maka pemerintah bisa menjadikan bank ini untuk instrumen menstabilkan rupiah. Mungkin perusahaan-perusahaan kontraktor kita tetap memerlukan beberapa, tidak bisa dijadikan satu. Karena kontraktor itu kan pekerjaannya tender.
Nah, kalau perusahaan kontraktor dijadikan satu, berarti yang bisa ikut tender hanya satu. Sehingga nanti banyak peluang menjadi tertutup karena peserta tendernya yang dari BUMN hanya satu. Sehingga mungkin untuk perusahaan-perusahaan kontraktor yang karya-karya itu mungkin kita akan mempertahankan 4 atau 5 perusahaan kontraktor. Yang lain-lainnya kita akan lihat dulu, kita pacu dulu untuk mencapai maksimumnya. Dari situ nanti baru kita tahu siapa championnya, dan champion itulah nanti yang akan menjadi holding dari industri sejenisnya. Kalau boleh Pak Ketut, dari contoh dari BUMN PT Pos Indonesia, kira-kira 10 tahun yang akan datang kita akan bisa melihat PT Pos Indonesia seperti apa bentuk reformasinya, Pak? Tadi saya sudah katakan, itu adalah kita akan bagi per sektor masing-masing. Nah nanti tentu bahwa kalau